Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menerangkan materi beriman kepada malaikat. Materi ini diambil dari PAI, Pendidikan Agama Islam, kelas 7, yang akan diadakan di pembelajaran atau video pembelajaran SMP Negeri 4 Kuala Kampar. Adapun tujuan pembelajaran materi beriman kepada malaikat, yang pertama memahami makna beriman kepada malaikat. Yang kedua, dapat mengetahui nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Pantun pemantik, karena beriman kepada malaikat ini bisa menjadikan kita berintrospeksi diri. Pantunnya adalah, pada hari libur diajak main berlari-lari. Jangan suka menyalahkan orang lain, lebih baik introspeksi diri. Semoga kita semua dapat mengintrospeksi diri masing-masing untuk menjadi orang dan amal yang lebih baik. Sebelum kita masuk pada materi, ada baiknya kita sejenak bertafakur. Yang perlu kita renungkan bahwa Allah SWT menciptakan bermacam, ada 2 macam makhluk di dunia ini. Makhluk ciptaan Allah yang pertama yaitu makhluk yang bisa dilihat dengan mata, dan yang kedua makhluk yang tidak bisa dilihat, artinya makhluk gaib. Makhluk yang bisa dilihat oleh mata adalah manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan misalnya. Adapun makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata atau makhluk gaib, semisal malaikat, jin, dan setan. Maka dari itu kita harus memahami bahwa beriman kepada malaikat adalah suatu kewajiban yang harus kita pahami dan kita laksanakan. Artinya kita harus percaya dan yakin bahwa makhluk Allah yang gaib ini memang benar-benar ada, sehingga bisa bermotivasi untuk kita menjadi orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dan bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Beriman kepada malaikat ini endingnya bisa membentuk kepribadian kita menjadi manusia yang bertakwa dan beramal baik, sehingga dengan mengimani malaikat atau salah satu dari malaikat dan tugas-tugasnya, kita menjadi orang yang baik. Karena kalau kita berbuat jahat, mungkin kita sedikit atau ada rasa takut kepada malaikat yang mencatat amal jahat kita. Ini ada gambarnya gambar lampu merah. Di sini tergambar atau nampak oleh kita, lampu merah ini adalah aturan lalu lintas. Kalau kita langgar berarti kita melanggar aturan. Dan kalau kita melanggar aturan, maka kita berbuat salah. Maka ada malaikat atid yang akan mencatat amal buruk kita. Tapi kalau kita tidak melanggarnya, maka kita tercatat oleh malaikat menjadi orang yang baik. Karena kebaikan adalah ikut aturan, khususnya aturan agama, bagi aturan negara, dan lain-lain. Maka beriman kepada malaikat ini merupakan salah satu bentuk kita bisa menjadi orang yang baik, karena selalu iman kepada malaikat. Seperti dalam gambar ini, kita yakin bahwa malaikat rakib dan atid akan mencatat semua amal kita, baik ataupun amal buruk. Adapun titik fokus kita tentang beriman kepada malaikat ini, agar kita dapat kata kunci dari materi ini. Yang pertama, iman kepada malaikat. Yang kedua, tugas-tugas malaikat. Yang ketiga, hubungan beriman kepada malaikat dengan kebiasaan atau perbuatan kita sehari-hari.
Adapun iman kepada malaikat adalah termasuk pondasi kepercayaan dalam Islam. Artinya kita harus percaya bahwa malaikat ini benar-benar ada, dan kita bisa yakin bahwa malaikat ini adalah taat kepada Allah, makhluk Allah yang tidak pernah durhaka kepada Allah, senantiasa taat dan berbakti kepada Allah. Karena itu kita senantiasa bisa mengikuti ketaatan sebagaimana ketaatan para malaikat. Adapun yang kedua dari pembahasan materi kita ini adalah tugas malaikat atau nama malaikat sekaligus tugas-tugasnya. Dan kalau kita tahu nama malaikat dan tugas-tugasnya, maka kita akan bisa menambah keimanan kita kepada malaikat. Yang pertama malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail, tugasnya memberikan rezeki. Yang ketiga malaikat Israfil, tugasnya meniup trompet atau sangkakala yang dunia kiamat nanti. Yang keempat malaikat Israel, tugasnya mencabut nyawa. Yang kelima malaikat Mungkar, itu malaikat yang bertanya kepada orang yang berada di dalam kubur setelah dia meninggal. Adapun yang keenam yaitu malaikat Nakir, sama tugas seperti malaikat Mungkar. Tugasnya bertanya kepada orang yang berada di dalam kubur. Malaikat yang ketujuh adalah malaikat Rakib, tugasnya mencatat amal baik. Yang kedelapan malaikat Atid, tugasnya mencatat amal buruk. Dan yang kesembilan malaikat yang senantiasa tersenyum melihat orang-orang atau hamba-hamba Allah yang berduyun-duyun memasuki surga, yaitu malaikat Malik, malaikat Ridwan maksud saya. Malaikat Ridwan adalah malaikat penjaga surga. Yang terakhir malaikat Malik, malaikat penjaga pintu neraka. Maka dengan nama dan tugas malaikat ini, semoga kita bisa memahaminya dan menghafal dan mengetahuinya. Yang ketiga, hubungan antara beriman kepada malaikat dengan kehidupan kita sehari. Maka kita hendaknya senantiasa merasa diawasi oleh malaikat, karena dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, baik gelap maupun terang, maka kita senantiasa diawasi oleh malaikat Allah SWT. Maka dari itu kita tidak bisa berbuat sesuka kita, berbuat apa-apa yang tidak sesuai dengan aturan Allah SWT. Semoga bermanfaat.